kita udah sampai, silakan turun. Waktu 15 menit dari sekarang. Makasih. Oke, kita akan melanjutkan lagi perjalanan tur wisata kita. Setelah di video sebelumnya kita sudah mengunjungi tempat ini, jadi kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Dan untuk video sebelumnya ada di link deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video pertama, silakan untuk masuk ke di deskripsi, silakan untuk masuk ke linknya untuk menonton video pertama. Oke, dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu dulu subscribe, like, komen, dan juga share, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan kita akan mulai lanjut lagi perjalanan kita ini. Oke, kita kembali lagi ke dalam bus untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Oke, karena perjalanan kita ini menempuh jarak yang cukup jauh, perlu beberapa puluh menit. Jadi di dalam bus ini kita akan mendengarkan dulu apa yang akan dibicarakan oleh tour guide kita. Sudah kita kunjungi. Sebetulnya kalau gerimis satu hujan-hujan ini, sebenarnya yang kasihannya bukan kita. Kenapa? Udah tidurnya yang butuh pengorbanan menunggu kita berhujan-hujan. kita sekejap aja kan di sini kan, dia lama dari pagi tadi. Oke, dari sini kita melanjutkan perjalanan ya, Bapak Ibu ya, menuju satu tempat yang mana sebetulnya tempat yang akan kita tuju. Kami selalu berharap di sana cuaca panas terik. Berharap cuaca panas terik di sana. Maksudnya apa? Apa kami bermaksud menjemur Bapak Ibu ya? Bukan ya. Kenapa selalu berharap cuaca panas terik di sana? Karena kami berharap kalau kita sampai di sana cuaca panas terik, kita akan mendapat view dan suasana yang pas seperti kita berada di gurun pasir yang sebenarnya. Karena tempat tujuan kita memang oke, kosong kiri satu mobil. Oke, kiri kosong. Kiri kosong. Oke. Nah, karena tempat yang akan kita kunjungi setelah ini namanya Vihar gurun pasir yang di sana ada beberapa telaganya, dan yang menjadi ikoniknya adalah telaga biru yang nomor 3. Jadi ada 7 telaga di sana ya Bapak Ibu ya. Nah, gurun pasir itu sendiri Bapak Ibu adalah kawasan yang dulunya adalah sebuah bukit-bukit yang berketinggian sampai ratusan meter yang dimiliki oleh pengusaha tambang. Perusahaan tambang, pasirnya dikeruk setiap hari diekspor ke Singapura untuk reklamasi tanah Singapura, untuk menimbun pulau Singapura sehingga Singapura bisa luas seperti saat ini. Tapi setelah lama pasirnya dikeruk, pasir-pasir yang setelah ditumpuk-tumpuk ya ingin dimasukkan ke kapal akan diekspor lagi ke Singapura. Tiba-tiba pemerintah menghentikan izin ekspornya karena merusak alam kita. Nah, bekas galian pasir yang telah pasirnya ditumpuk-tumpuk seperti itu dikunjungi oleh beberapa orang di saat panas terik. Mereka bikin foto, bikin video di sana, diupload ke media sosial. Banyak orang penasaran di mana lokasinya. Kok di Bintan ada gurun pasir seperti di Arab sana? Padahal
kita lihat gurun pasirnya bukan di Arab, tapi kayaknya Arab cemas atau Arab maklum. Karena biasa saja sebenarnya. Kenapa bisa jadi viral? Itu tadi karena kita datang ke sana pas cuaca panas terik, foto yang dibuat, video yang dibuat itu ternyata pengambilannya bagus sekali, sehingga orang merasa tertarik untuk datang. Akhirnya tempat ini dikunjungi oleh tim My Trip My Adventures-nya Trans TV. Mereka siarkan di televisi mereka, membuat tempat yang biasa-biasa saja, akhirnya wajib kunjung di Pulau Bintan dan viral di dunia pariwisata. Nah, walaupun cuaca seperti ini Bapak Ibu, ya, alhamdulillah mulai cerah lagi. Walaupun tidak terlalu panas, tapi tetap kita akan kunjungi karena sudah termasuk dalam itinerary dalam lawatan Bapak Ibu. Ya. Nah, selain kita berfoto dengan di gurun pasirnya, banyak tempat atau spot foto lainnya yang menarik. Ya, Bapak Ibu bisa foto di telaganya. Yang kami rekomendasikan adalah Telaga Biru yang nomor 3, yang airnya kalau cuaca panas terik, air itu sangat biru sekali, ya, memancarkan warna biru sekali karena kedalaman airnya, kolamnya, telaganya 6-8 meter. Nah, di tengah telaganya ada satu perahu yang Bapak Ibu bisa tumpang, bisa naik untuk berkeliling di telaga antara 15-20 menit. Berfoto, buat video dari perahu, itu keren sekali, ya. Berikutnya kalau Bapak Ibu dari gurun pasir jalan kaki telaga ke Telaga Biru agak jauh, mungkin bisa naik beca yang ada di gurun pasir atau odong-odong gurun pasir. Nah, kalau Bapak Ibu punya sedikit keberanian, bisa berfoto dengan, ya, di sana ada beberapa burung elang laut yang beratnya antara 1-4 kilogram. Itu nanti kalau Bapak Ibu berani, ya, tangan kanan atau tangan kiri Bapak Ibu dikasih sarung tangan besar, ya. Kaki burung elang itu mencengkeram tangan Bapak Ibu. Setelah itu kita gerakkan, ya, dia akan mengepakkan sayapnya, ya. Semakin besar burung elang tersebut, dia mengepakkan sayap, terus kita bikin foto dan video, itu keren sekali. Nah, tetapi Travel Agent hanya membelikan tiket masuk untuk Bapak Ibu. Untuk aktivitas dan yang lain-lainnya itu adalah biaya masing-masing. Berfoto dengan burung elang, ya, itu Rp20.000. Bukan sekali foto, ya, sepuasnya. Mungkin nanti satu orang pakai burung elang itu, kiri kanan keluarganya bisa menjadi dayang-dayang fotonya, atau teman berfotonya. Nah, kalau naik perahu itu hanya Rp10.000. Kalau naik beca sekali jalan itu hanya Rp5.000, PP Rp10.000. Itu tergantung Bapak Ibu nanti di sana. Nah, kalau Bapak Ibu juga ingin berfoto dengan satu ekor dengan satu ekor onta dan satu ekor kuda. Jadi di gurun pasir Bapak Ibu bisa berfoto dengan satu ekor onta dan satu ekor kuda. Tapi untuk berfoto dengan onta dan kuda gurun pasir ada triknya. Apa triknya? Biar fotonya bagus, berfotolah dengan onta atau kuda gurun pasir dari sisi sebelahnya saja. Kenapa dari sisi sebelahnya saja? Karena kalau Bapak Ibu berfoto dari sisi sebelah satu lagi, nampak tulang belulang onta dan kuda itu dari kayu floatingnya. Ayo coba, ya. Itu memang dibikin dari papan, ya, untuk foto stok separuh badan kan. Jadi kami sebut onta sebelah, kuda sebelah. Jadi fotonya dari sisi sebelahnya. Nah, kalau gerak cepat Bapak Ibu masih ada waktu, bisa nongkrong di kedai-kedai yang ada di gurun pasir, dan sekarang lagi ada bazar gonggong. Dari semalam pembukaan oleh Bupati Kabupaten Bintan sampai tanggal 1 untuk menyambut tahun baru, ada bazar gonggong. Beli Rp10.000 dapat gonggong dalam jumlah cukup banyak di gurun pasir. Itu udah dikemas-kemas dengan sambalnya yang enak, murah, hanya Rp10.000 dapat banyak gonggongnya. Kalau orang Batam, saya yakin tahu semua dengan gonggong, ya.
Tapi kalau saya buat wisatawan dari Sumatera, kalau saya tanya, Bapak Ibu tahu gonggong? Tahu. Buku katanya. Tahu gonggong? Tahu. Wow wow kata dia. Tidak salah, karena memang di Sumatera itu panggilannya. Lain maaf, manggilnya anjing ya, gonggong, wow wow atau buku di Sumatera. Padahal kalau kita orang Kepulauan Riau, gonggong itu langsung asosiasi kita ke siput laut. Gitu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, Gurun Pasir sendiri, Bapak Ibu, di sana nanti kita punya waktu 45 menit. Kalau bisa on time sesuai dengan waktu. Kenapa? Karena setelah dari Gurun kita akan ke kota Tanjung Pinang. Ya, menuju satu tempat destinasi lagi. 1 jam perjalanan dari Telaga Biru atau Gurun Pasirnya. Kalau kita telat, berarti makan siang Bapak Ibu juga akan telat nantinya. Ya, jadi kita sesuaikan waktunya, jadi biar makan siangnya nggak terlalu telat. Nah, setelah dari Tanjung Pinang kita masuk kawasan wisata internasional Lagoy, itu berjarak 1 jam perjalanan. Jadi hitungan waktu kita usahakan makannya sebelum jam 1:30 paling lambat. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita dengarkan lagu dari anak kita dari TK Pertiwi. Ayo sayang naik. Oke, kiri kanan tanah masih lapang lagi, dia bikin gerbang pas lebih sedikit daripada bus sobat. Kalau bus ni tak nahan nafas, bus tak masuk. Ya. Oke, nah kawasan Gurun Pasir ini Bapak Ibu masih dikuasai oleh PT Suryo Bangun Pertiwi, diserahkan pada masyarakat desa. Desa ini bernama Desa Busung. Tapi mohon maaf, mendengar kata busung jangan disambung dengan kata lapo di belakangnya. Ya, walaupun misalnya Desa Busung, tapi masyarakatnya tidak busung lapar ya. Nanti kita ceritakan kenapa nama desa ini Desa Busung. Nah, kalau belok ke kanan sebenarnya ada di pondok-pondok ada pemancingan ikan air tawar. Tapi kalau kita dapat ikan, beli ikan di sana tak bisa pula ditawar. Walau ikan itu ikan air tawar ya. Oke, karena Gurun Pasir ini ya Bapak Ibu adalah tumpukan pasir. Mohon tidak lari-lari di pasir-pasirnya ya Bapak Ibu. Mohon tidak berlarian di bukit-bukitnya karena cukup licin ya. Cukup licin pasirnya. Oke, alhamdulillah. Selamat datang di Gurun Pasir Telaga Biru. Turun pelan-pelan. Kalau takut hujan, ada sewa payung juga di kedai-kedai itu Bapak Ibu. Untuk beli kuota, beli kopi juga boleh. Oke teman-teman, kita coba jalan ke tengah sana Gurun Pasir itu. Coba kita lihat view-nya seperti apa. Nampaknya sudah pada ramai di tengah sana. Oke, kita ikuti saja terus perjalanan kita ke sana ya. Ya, seperti yang kita lihat sudah banyak sekali orang-orang
mengabadikan foto-foto mungkin buat Instagram segala macem ya. Ya sayang sekali ya, pada saat ini cuaca lagi hujan, jadi pasirnya agak basah, jadi kurang terlalu terlihat seperti di gurun pasir betulan kita. Nah di sini ada onta, kalau yang mau buat foto-foto di sini ada ontanya. Di sana pun sudah ramai orang foto-foto. Yang datang pada saat ini orang-orang wisatawan semua nih, mungkin wisatawan lokal, mungkin ada wisatawan asing yang ikut juga berwisata ke gurun pasir ini. Ya itu dia ya, kalau kita lihat sepintas seperti memang di gurun pasir yang ada di Arab sana, tapi padahal ini bekas dari yang dibicarakan oleh tour guide kita tadi, karena bekas penggalian buat diekspor ke luar negeri pasir-pasirnya ini. Oke, kita coba lanjut lagi ke sana, ke Telaga Biru katanya, tempat wisata juga yang satu paket dengan gurun pasir ini. Oke, kita coba menuju ke sana aja. Sudah ramai sekali para wisatawannya mengambil foto-foto di sana. Nah, di situ ada bilik-bilik buat istirahat. Kalau lagi kepanasan, kehujanan, bisa duduk di sana tanpa ada pungutan lagi biaya. Ya, sepertinya langit sudah mulai mendung lagi. Mungkin akan berarti turun hujan. Tapi mudah-mudahan saja tidak hujan pada saat di tengah gurun pasir ini, karena pasti akan susah sekali untuk berjalan ke dalam bus, kembali ke bus kita. Akhirnya turun juga hujan lebat, dan kita lihat di sana para wisatawan sudah telanjur basah menghindari hujan, karena hujan ini terlalu lebat sekali. Kita lihat dari sini, luar biasa hujan. Semoga cepat sampai di bus. Di gurun pasir naik dalam bis, saya harus memastikan tamunya sama nggak dengan tamu yang naik dari Tanjung Uban tadi.
Karena biasanya banyak perubahan wajahnya setelah dari gurun pasir. Oke. Iya. Oke, mudah-mudahan bagian kena hujan, tapi tetap dapat foto-foto dan video yang bagus ya. Alhamdulillah tadi ada beberapa foto saya lihat tadi keren sekali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga fotonya bagus-bagus, videonya bagus-bagus. Kalau mau dicuci langsung, kebetulan di hari hujan. Lembab. Green creamer. Oke, desa ini bernama Desa Busung ya. Yang mana Desa Busung itu adalah suatu keadaan di mana di saat air laut surut kita akan melihat gumpalan-gumpalan pasir yang membentuk bukit-bukit kecil. Yang mana bukit-bukit itu juga disebut jubakan ya. Desa Busung itu berawal di suatu kondisi di bawah jembatan Busung yang nanti kita lewati. Bentar busnya nahan nafas dulu biar bisa lewat. Gerbang Loki. Kenapa dibuat gerbangnya kecil-kecil seperti itu Bapak Ibu? Tujuannya untuk menghindari ada motor satu bang kiri. Kenapa mau masuk bisa pelan-pelan? Itu tuh taman dingin bukan Nah, kenapa gerbang itu dibuat gerbangnya kecil seperti itu disebut gerbang loke? Itu untuk menghindari truk-truk atau lori-lori besar masuk mencuri pasir di dalam kawasan. Nah, karena itu kawasan itu masih dikuasai PT Surya Bangun Pertiwi. Sebenarnya PT ini sendiri kiri kanan Bapak Ibu kalau terlihat pelang-pelang warna biru dengan tulisan putih kiri kanan itu mereka punya lahan sangat luas. Mungkin dari tepi jalannya dari Uban tadi ke Jembatan Busung itu ada sekitar 18 km yang di tepi jalan aja, belum kiri kanan dalamnya sekali. Dan kiri kanan kita kalau betul-betul perhatikan itu sebetulnya sudah penuh dengan kolam-kolam bekas galian sinset. Itu galian sinset, galian pasir. Oke, karena perjalanan kita ini masih jauh, jadi kita menikmati saja view-view yang ada di perjalanan kita ini sampai ke tempat tujuan kita nanti selanjutnya. Nah, sekarang kita mau naik ke atas jembatan. Coba kita lihat view-nya, luar biasa sekali. Jembatan entah sungai, entah laut, ini mungkin laut ini ke ujungnya sana itu. Cuaca pun masih mendung dan gerimis masih juga turun. Semoga kita masih bisa menikmati suasananya berwisata ini. Tapi sawahnya tidak terlalu luas. Oke, kita mendekat Gunung Bintang. Kalau ada yang mau cek handphonenya bisa cek. Kenapa saya minta tolong cek handphonenya? Ada berapa merek handphone atau operator handphone, operator kartu kita, provider kita, masuk kawasan ini akan kehilangan sinyal handphone. Ya, sampai Gunung Bintan nanti dalam beberapa kilometer akan kehilangan sinyal handphone. Kenapa? Karena kita berada di kawasan blank spot tanpa sinyal handphone. Jadi ada yang bertanya, oh kalau gitu Pak, tur di Bintan nggak asik dong. Sinyal handphone hilang, kita tak bisa kirim foto, kirim video, ya komunikasi dengan teman-teman lain, ya Bapak Ibu ya. Nah sampai ada yang bertanya, untuk di Bintan itu sebenarnya pakai apa yang bagus biar sinyal handphonenya bagus, tidak terganggu internetnya. Jadi mohon maaf, saya bukan endorse-nya Telkomsel, tapi sampai saat ini masih pakai Telkomsel. Nah itulah masalahnya kata teman saya. Untuk di Bintan pakailah XL, ya pakai XL. Jadi saya jawab, bagaimana saya mau pakai XL? Pakai L saja kedodoran.
Nah, ini L yang saya pakai ini. Kalau tak pakai tali pinggang kedodoran dia. Macam mana nak pakai XL saya? Jadi sampai saat ini saya belum pakai XL ya Bapak Ibu ya. Lari kemana gajinya? Oke, kiri kanan jalan kita Bapak Ibu. Ini kita melewati sebenarnya hutan bakau di lintas barat ini. Jalan ini termasuk jalan baru ada di Kabupaten Bintan. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sebelah kiri kita ada Alfamart ya. Ini adalah Alfamart terakhir di Kabupaten Bintan. Kenapa saya tunjukkan Alfamart? Oke, di gerbang ini depan ini adalah batas Kabupaten Bintan. Setelah itu kita akan masuk kota Tanjung Pinang. Nah, kenapa saya perhatikan tadi ada Alfamartnya? Karena saat ini di Pulau Bintan, Kabupaten Bintan terdapat puluhan Alfamart dan Indomaret. Tetapi kalau Bapak Ibu sampai di kota Tanjung Pinang, kita tidak akan lihat satupun keberadaan Alfamart dan Indomaret. Oke, selamat datang di kota Tanjung Pinang. Ini gerbang nih di Jalan WR Supratman, Batu 16. Orang Tanjung Pinang adalah orang-orang yang banyak yang tidak tahu nama jalan. Kenapa banyak tak tahu nama jalan? Karena kami terbiasa menggunakan kata batu sebagai jarak pengganti jarak per kilometer dari jalan tersebut. Contoh sekarang di Batu 16. Kalau kita tanya orang Tanjung Pinang, Batu 16 itu jalan apa? Yang ke Tanjung Uban? Iya ya, jalan apa ya? Tapi kami tahu di mana Batu 16 tuh. Nah, kenapa tadi saya sebut Alfamart dan Indomaret? Perbedaan antara Kabupaten Bintan dan kota Tanjung Pinang memang terletak yang mencolok itu keberadaan Alfamart dan Indomaretnya. Kenapa bisa tidak ada Alfamart di kota Tanjung Pinang? Mungkin Ibu tahu, Bapak tahu? Selain karena pemerintah kota Tanjung Pinang, yaitu wali kota kami belum mengizinkan keberadaan Alfamart di kota Tanjung Pinang. Tambah lagi faktor sejarah. Sejarahnya apa sehingga tidak ada Alfamart di kota Tanjung Pinang? Kami orang Tanjung Pinang dulu Bapak Ibu kalau sekolah tuh jarang Alfa. Rajin Bapak Ibu. Makanya tak ada Alfamart di sini. Nah, kenapa pula tak ada Indomaret di Tanjung Pinang Tak ada Tanjung Pinang Indomaret. Kenapa? Karena dari dulunya orang Tanjung Pinang tuh Bapak Ibu suka sesuatu yang masih fresh. Belum kadaluarsa. Kalau Indomaret itu udah kadaluarsa beberapa bulan yang lalu. Indomaret, lepas itu Indo April, Indo Mei, Indo Juni, Indo Juli kan. Nah, sekarang udah Indo Desember mestinya. Makanya tak ada Indomaret. Oke Bapak Ibu, sebelah kanan kacampus kita ini adalah vihara besar, yaitu vihara Apola Kitiswara dengan pagoda 9 tingkatnya yang menjadi pagoda tertinggi di Indonesia. Tinggi pagodanya 28,5 meter Bapak Ibu ya. Itu menjadi pagoda tertinggi di Indonesia. Kenapa pula namanya pagoda? Itu dia ya. Karena kata orang yang banyak menggoda itu ya bapak-bapak. Katanya namanya Pak Goda, bukan Bu Goda. Pokoknya masih banyak yang tertidur juga ya. Tapi saya dah gatal nak cakap-cakap, nak berbual lagi karena kita dah masuk di kota Tanjung Pinang. Oke Bapak Ibu, dari sini kemana tujuan kita? Tujuan kita ke satu tempat yang sama dengan Tanjung Uban tadi adalah tempat persembahyangan umat Buddha. Kalau di Tanjung Uban kita mengenal dengan nama Vihara Buddha Tidur. Kalau ini karena jumlah patung yang sangat banyak, sehingga kawasan ini disebut kawasan Vihara 1000 Patung. Ya, Vihara 1000 Patung, yang mana sebenarnya jumlah patungnya sendiri tidak sampai 1000. Karena jumlah patungnya tidak sampai 1000, sempat kami dinyatakan sebagai guide yang berbohong. Ya kan? Patungnya tak sampai 1000, tapi disebut Vihara 1000 patung. Dicakapnya kami berbohong. Padahal tidak berbohong Bapak Ibu, itu untuk memudahkan pengungkapan penyebutan kawasan vihara di sini. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita kembalikan lagi pada sebuah pertanyaan,
Pernahkah orang menghitung binatang kaki 1000 itu kakinya sampai 1000? Nah, kalau ada orang iseng menghitung binatang kaki 1000 itu kakinya sampai 1000, saya yakin tuh tukang sol sepatu. Nah, beli sepatu 500 pasang ya, nah hari raya jahit satu pasang 30.000 kali 500 pasang. Berapa dapat duit jahit sepasang sepatu? Itu ibaratnya. Oke, jalan kita agak sedikit masuk jalan kampung karena perbaikan jalan tadi di bendara sedikit pertigaan Batu 16, Batu 14. Nah, Bapak Ibu, vihara 1000 patung sendiri adalah vihara dengan jumlah patung sebanyak 544 patung. Yang mana 500 patungnya itu berbentuk lohan atau arahat dalam kepercayaan umat Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu tag di Facebook, sebenarnya bandara ini gelar internasionalnya sudah dicopot, ya sudah dicabut, karena memang tidak ada lagi penerbangan internasional dari Tanjung Pinang ke luar negeri. Ya, Tanjung Pinang, ya, bandaranya mungil, jangan bandingkan dengan Pulau Batam. Hanya 3 penerbangan satu hari menuju dan balik lagi dari Jakarta ke Tanjung Pinang, yaitu dengan menggunakan Batik Air, Citylink, dan Garuda. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini adalah kawasan Batu 11 ya. Pusat kota Tanjung Pinang memang berada di kota lama atau kota tua Tanjung Pinang, di pusat kota dekat Pelabuhan Sri Bintang Pura. Tetapi pengembangan kotanya sebenarnya ya berada di kawasan Bintan Center, kawasan di sini, kawasan Batu 10 sampai Batu 8. Nah, kota tua sendiri, kota lama sendiri, sebetulnya kalau dari sore sampai malam hari kita anggap adalah kota mati karena tidak banyak aktivitas sore sampai malam hari. Keramaiannya pindah ke sini semua Bapak Ibu. Oke, mungkin kita akan lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi wisata kita selanjutnya. Jadi kita ikuti saja terus video ini. Oke, sekarang kita sudah turun dari bus dan sekarang kita akan menuju ke atas sana dengan berjalan kaki. Karena bus kita tidak mampu untuk menanjak naik ke tanjakan ini karena terlalu tinggi. Jadi kita tempuh dengan berjalan kaki untuk naik ke atas ini. Oke, sambil kita menikmati wisata ini dengan pemandangannya, view-viewnya yang ada di wisata ini. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Ya, dari sini kita bisa lihat di sekitaran atas ini luar biasa pemandangan alamnya. Memang sungguh menakjubkan. Banyak perbukitan, pohon-pohon yang hijau di sana. Oke, kita lanjut, sudah masuk ke lokasi. Dan ini untuk toiletnya, toilet perempuan dan juga laki-laki yang ada di belakang. Dan di sana kita lihat sungguh luar biasa pemandangannya dari sini.
Ini ada pagoda kecil. Sana hijau sekali tampaknya. Memang cukup unik desain arsitektur dari Cina. Seperti pagoda mini ini. Bagus sekali. Dan itu tampak sebuah kastil sepertinya. Nah, di ujung sana itu yang patung 1000 yang nanti kita akan coba turun ke sana untuk melihat lebih dekat. Dan nampaknya sudah ramai di bawah sana para wisatawan berfoto-foto. Oke, sekarang kita sudah berada di destinasi yang ketiga di Tanjung Pinang, di wisata 1000 patung. Ada kantin juga. Kita coba jalan ke sana melihat katanya 1000 patung. Cukup ramai para wisatawannya, baik wisatawan nasional, mungkin ada juga yang dari mancanegara, dari Singapura atau Malaysia. Gini-gini aja. Bukan. Kita udah selesai gitu aja. Jadi posisi dia di mana? Ini ngantuk. Oke teman-teman, nikmati saja video kita ini. Kita lihat-lihat sekeliling
lokasi ini, nikmati view-viewnya. Bisa diganti katanya. Oh, bisa Pak. Sini aja bang kalau bisa. Nyender ke, nyender masing-masing gitu. Kalau bisa nyerang. Ini kanan ke tengah. Kilo matahari. Mana? Oh, ini si Kristal di tengah. Kiri ke kiri. Oh, wayonya.
aja langsung. Jadi patung banyaknya, yang patung 1000-nya. Nah, nanti keluarnya baru kita foto grup di depan. Oke, yang main. Bagus juga ini lah. Yang main pakai long LF ya. Yang main yang pakai long LF kita langsung ke mobil. Ini mau ke toilet juga atau langsung? Kalau mau langsung ke dapur bisa ada sini aja. Nanti di belakang patung di toilet yang besar ini tuh ada lorong kecilnya, itu juga. Oke, sekarang kita sudah bersama Bapak tour guide kita. Ya. Ya, Selanjutnya nanti kita kemana, Pak? Ya? Dari sini kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke kota atau ke Kabupaten Bintan, masuk ke kawasan wisata internasional Lagoy. Sekitar 1 jam perjalanan dari sini untuk makan siang, terus setelah makan siang kita ke pantai Lagoy Bay-nya. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Oke, teman-teman, berhubung tadi bis kita tidak bisa naik ke atas karena terlalu tinggi. Jadi kita trekking lah naik ke atas ini. Sekarang kita sudah mau turun lagi ke bawah untuk ke destinasi selanjutnya, ke Lagoy Bintan. Jadi ikuti terus video kita ini sampai selesai ya. Nah, mungkin video ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan video selanjutnya di part ketiga. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share. Juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, nanti akan kita lanjutkan ke video kita yang ketiga. Kita naik dulu ke bus lagi. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile.